Dek. Kamu yang bawa data. Sekarang kamu ingin menunjukkan kan mengatakan, kalau itu adalah Paulusmu kan? Tadi kan Anda mengatakan kamu yang bawa Paulus data, itu adekku. bukanlah Paulus. Kau datang bawa data, kau menunjukkan dia yang bahwa mendalilkan, di dalam dia yang Islam, membuktikan. di dalam Sekarang, Islam katanya, di dalam Bang Islam Zuma. pun Paulus Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Data yang kau bawa itu, Saya akan menerima. data yang kau bawa Gini, itu apa? saya akan menerima jawaban Data Anda. yang kau bawa itu, kamu ingin mengatakan bahwa Bulus itu Paulus kan? Kamu harus menerima pahitnya bahwa Isa di situ Yesus. Kalau begitu, Ini pertanyaan. berarti Yesus Bang Zuma, berarti Bang Isa Zuma, di situ ini Yesus. pertanyaan Bang Zuma. Kamu datang membawa data itu. Waduh, janganlah dengan doktrin apa? Paulusku, Janganlah dengar. dibisik-bisikan. Paulusku ada loh di dalam kitab tafsir dijelaskan. Oke ya, Paulusmu ada dijelaskan di dalam Tertulis kitab seperti tafsir. itu kok. Sekarang maukah kau menerima? Tertulis seperti itu. Sekarang pertanyaannya, maukah kau menerima ketika itu kau katakan? Gini. Pertanyaan saya, apakah kau menerima bahwa Nabi Isa yang ketemu dengan Paulus itu adalah Yesus? Saya tidak pernah mengatakan Isa alaihissalam itu Kalau adalah begitu, tokoh yang sama seperti Yesus. kamu Saya tidak salah pernah mengambil mengklaim seperti data, itu. adekku. Makanya tadi saya katakan. Kamu salah membawa datamu berarti. Makanya tadi saya katakan begini, Bang Zuma. Berarti salah kau bawa Bang Zuma, data, dek. Sebab data itu menceritakan tentang Nabi Isa dengan pengikutnya bernama Bulus, adekku. Kamu salah, dek. Kamu ingin mengakui Paulus ada di dalam tafsir, tapi kamu tidak mau mengakui ketika Paulus yang berkesinambungan dengan penjelasan tafsir itu merujuk kepada Nabi Isa. Kamu nggak mau terima kalau itu Yesus, dek. Bagaimana kau bisa dikatakan waras, dek, kalau begitu? Coba. Bulus dalam kurung Paulus. Oke. Kau ternyata Paulus dijelaskan. Kalau begitu kau harus terima. Isa di situ Yesus. Mau nggak Yesusmu tidak disalib? Mau? Nggak mau, Bang. Kalau begitu jangan menjilat tafsir. Jangan jilat tafsir kalau gitu, dek. Jangan jilat tafsir. Karena kenapa? Bulus di situ tidak berdiri sendiri. Bulus di situ bersama dengan Isa alaihissalam. Kalau kau mengatakan itu Paulus, wajib hukumnya kau katakan itu juga adalah Yesus. Dengan kata lain, kau harus mengakui Yesus tidak disalib. Gimana? Gimana? Kau sudah akui Yesus tidak disalib? Ya sudah, ganti gerejamu di atas kubah, kau ganti jadi kubah masjid. Kalau kau sudah akui bahwa di situ adalah Yesus. Sebab di situ dikatakan Yesus beriman kepada Allah, Yesus beriman kepada datangnya Nabi Muhammad, Yesus beriman akan datangnya Nabi penutup yaitu baginda Rasulullah SAW, dan Isa Yesus tidak disalibkan. Jangan kau cuma menjilat Bulusnya dalam kurung Paulus. Jangan kau cuma jilat itu, deh. Makasih sahabatku Yasmin. Jangan jilat itu, kau memalukan banyak orang yang minta ini di sini. Banyak orang yang melihat kita, kok nggak malu? Hah? Kau jilat-jilat Bulus adalah Paulus, tapi kamu tidak mau menelan pil pahit. Ketika kau mengatakan tafsir berbicara tentang Paulus pendiri agamamu yang mengaku bertemu dengan engkaukah itu Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya. Kamu harus masuk ke ranah tafsir tadi, bahwa ternyata yang mengutus Paulus itu Nabi Isa. Nabi Isa mengutus Paulusnya itu di mana? Hah? Di mana Nabi Isa mengutus Paulus di dalam konsep agama? Nggak ada. Kecuali kamu ingin tutup buku, Nabi Isa mengutus utusan-utusannya. Kalau kau katakan di situ ada Paulus, it's okay, no problem. Tapi dengan catatan jangan kau dudukkan Paulus Kristen dengan Bulus Islam. Jangan diturunin dulu Bang Zuma, ini moderator. Jangan
Jangan kau dudukkan Paulus Oten masuk ke dalam ranah Bulus Islam. Di saat yang sama kau menolak Yesus adalah Isa. Jangan. Itu artinya IQ-mu rendah, masih di lutut, belum naik ke sini. Belum naik ke sini. Kau terima Paulus, tak mau terima Isa sebagai Yesus. Salah itu. Gak boleh. Ketika kau menerima yang ditafsir itu adalah Bulus, dalam kurung Paulus, you wajib hukumnya menerima Isa di situ adalah Yesus. Karena Paulus satu paket dengan Yesus di dalam agamamu. Dia adalah rasul. Kenapa kau pisahkan antara Bulus dengan Nabi Isa? Kalau itu Paulus, harus kau gantungkan bahwasanya Paulus di dalam tafsir sedang bersama dengan Yesus, di mana Yesus mengutus kemudian Paulus ke Antioquia mengajarkan la ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Harus kau akui itu, bahwa Yesus tidak disalib. Dengan kata lain, lagi-lagi ada kekuatan gelap yang mengatasnamakan Paulus mengarang kitab, tapi ternyata bukan Paulus. Kenapa saya curiga? Kalau di dalam tafsir dikatakan Paulus itu adalah orang benar, kalau di dalam tafsir dikatakan Paulus itu adalah utusan Nabi Isa alaihissalam, kalau dikatakan di dalam tafsir bahwa Nabi Isa mengutus utusannya, umatnya, sahabatnya, muridnya bernama Bulus, saya curiga Paulus di dalam kitab lu yang tidak ketahuan siapa bapaknya, siapa emaknya, siapa dia, itu adalah tokoh fiktif. Jangan-jangan tokoh fiktif. Jangan-jangan tokoh fiktif. Karena tidak diketahui siapa bapaknya, siapa emaknya. Jangan-jangan ini cuma fitnah terhadap Bulus. Jangan-jangan Bulus ini orang soleh. Jangan-jangan Paulus ini orang benar. Jangan-jangan Paulus ini benar-benar muridnya Nabi Isa. Jangan-jangan Paulus ini muridnya Yesus. Tetapi diceritakan berbeda di dalam kitab lu. Karena jangankan Paulus, Yesus aja dicerita miring di dalam kitab lo. Jangankan Yesus, Elohim, Tuhannya Yahudi, pencipta langit dan bumi pun dicerita miring di dalam kitabmu. Saya semakin yakin, jangan-jangan Paulus itu orang benar. Jangan-jangan Paulus itu adalah benar murid Yesus. Jangan-jangan Paulus itu benar-benar orang suci, orang soleh, orang beriman, muslim. Tapi diceritakan hoaks di dalam agama lu. Oke, jadi kau belajar lagi adik, kau belajar lagi. 600 tahun kau butuh meningkatkan IQ-mu berdebat dengan Bang Suma, baru kau masuk di kelasku ya. Saya sedikit menguasai ilmu mantik, ilmu logika. Kamu masih di bawah, masih jauh. Jangan coba-coba kau membawa data yang akan menjebak kau sendiri. Ingat tadi saya sudah katakan samamu, dalam bahasa Yunani bertemu itu adalah sinanto atau sinto atau sinantau. Sinantau itu adalah bertemu fisik. Apakah Yesus bercerita tentang bertemu fisik di dalam Matius 23 nomor 39 itu? Nehi. Tidak ada bertemu fisik yang disinggung kemudian Yesus di sono. Yang disinggung di sana adalah aude. Itu artinya melihat. Melihat dalam arti kata bukan seperti apa yang kau gambarkan. Ketika Yesus mengatakan engkau akan melihat aku, Aida atau Eido, itu melihat. Paulus mengatakan apa di 1 Korintus 9 nomor 1? Aku melihat. Bukan dikatakan aku berjumpa. Sinantoh bukan, tapi Aido. Bang Zuma, jangan diturunkan dulu, Bang itu Zuma. kemudian jelas sekali bahwa melihat, bukan bertemu fisik. Jadi jelas sekali yang datang kepada Paulus bukan anak Maria. Selesai.
Anda hanya ingin mengalihkan isu. Saya tahu Anda belajar berminggu-minggu untuk menghadapi saya dengan materi ini. Anda kemana-mana bawa tafsir, ada tafsir, ada tafsir ini. Kamu salah, loncatan berpikirmu masih lemah. Oke, silakan saudara Ardeston, Mr. Ardeston, silakan abang. Sorry kalau ada penampakan kurang baik tadi. Silakan. Halo Pak Zuma. Silakan bang, silakan. Iya, ini menarik ini Pak Zuma. Siap. Ketika saya setuju ya, ketika Paulus bertemu dengan bercerita dia bertemu dengan Yesus itu kok sepertinya aneh ya. Jadi maksudnya kalau kita setuju dengan hal itu berarti Yesus itu sudah naik kemudian turun lagi gitu. Padahal sama dengan yang pernah saya nyatakan bahwa ketika Yesus meminta penghibur, penolong yang lain, aku akan kembali kepada Bapa, tapi ternyata ketahuilah aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman, seperti kontradiksi dulu Pak ya. Iya. Nah, mungkin kalau ini menurut saya ya Pak ya, maksudnya kalau Paulus itu mungkin seperti ini Pak, karena dia mungkin ada genrenya ya Pak ya, mungkin ada genre sastranya ketika Paulus menyatakan hal itu. Karena kalau begini Pak, kalau kita mempercayai bahwa pertemuan dengan hal yang mistik itu kemudian langsung bisa mengubahkan karakter seseorang dari yang jahat menjadi baik, itu saya sih tidak menemukan hal itu ya Pak. Maksudnya kalau itu benar, berarti saya harus setuju bahwa kalau ada kesaksian-kesaksian dari, mohon maaf apa namanya, kalau orang yang dari Islam ke Kristen mungkin apa disebutnya murtadin ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Nah itu dia cerita saya bertemu dengan Yesus segala macam. Nah kalau ini saya setuju dengan hal itu, ini Paulus juga pasti benar gitu. Tapi saya tidak pernah menyetujui hal itu gitu, kesaksian-kesaksian mengenai pertemuan-pertemuan mistik gitu ya. Yang saya yakini adalah transformasi rohani itu adalah sebuah proses. Ternyata ini menarik ya Pak Zuma ya, bahwa Paulus itu ternyata sempat ke ini ya Pak ya, sempat ke Arab ya Pak ya, selama kalau nggak salah sempat ke Arab selama 3 tahun atau berapa tahun gitu. Nah menurut saya perjumpaan dengan Yesus itu di ayat-ayat lain juga dinyatakan bahwa Allah menyatakan anak gitu. Maksudnya menyatakan Yesus itu maksudnya mungkin itu pergumulan batinnya beliau gitu Pak ya. Jadi pergumulan batin beliau, dan ini yang saya yakini karena apa? Seluruh utusan atau seluruh para nabi itu pasti melewati fase di mana ada padang gurunnya Pak gitu. Jadi ada pergumulan batinnya gitu ya, seperti yang kita tahu Musa mengalami pergumulan batin. Kemudian, nah ini yang saya yakini bahwa memang ya mungkin Paulus juga mengalami pergumulan batin, sehingga dia pun juga butuh waktu untuk tidak langsung pergi ke Yerusalem begitu Pak. Nah dia mungkin pergumulan batinnya mungkin selama 3 tahun di Arab itu dia menemukan apa dan dia belajar apa, mungkin dia memperoleh hikmat dan dia akal budinya berubah, pikiran, cara berpikir dia berubah menjadi yang tadinya dia ingin melenyapkan atau menghajar atau membunuh orang-orang pengikut Yesus. Nah, mungkin di situ dia diubahkan, Pak. Jadi mungkin dari sisi itu ya, maksudnya kalau saya sih tetap seperti kata Pak Zuma ya, maksudnya yang ditemui di Damsyik itu tidak secara literal melihat sinar segala macam, tapi itu mungkin lebih ke arah pergumulan batin begitu Pak ya. Mungkin ya Pak ya, seperti itu Pak. Kalau dari pendapat saya gitu Pak. Demikian. Oke, baik. Sangat menarik apa yang saudara sampaikan. Nah, mungkin saya bisa memberikan referensi terkait dengan siapa Paulus menurut Paulus, bagaimana dia menurut Paulus. Jadi kita nggak menilai
bahwasanya Paulus ini jahat atau apapun itu selain daripada apa yang dia tuliskan tentang dirinya, kan gitu ya. Nah, kalau saya melihat di dalam surat beliau kepada orang Roma di bab 7 itu sangat menarik untuk kita baca. Mungkin Roma pasal 7 ya Pak ya? Iya, kita lihat di data 13 sampai nomor 25, mungkin coba abang baca di situ dengan seksama. Saya pun kalau baca itu miris sekali gitu loh. Artinya pengakuan Paulus terhadap keadaan fisikly atas dirinya itu sangat menarik untuk kita melakukan pembelaan terhadap Paulus dalam tanda kutip. Karena dia mengatakan di sana, jadi demikianlah adanya yang baik, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku, katanya. Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata keadaannya sebagai dosa. Itu kata Yesus, kata Paulus. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Taurat adalah rohani. Tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Jadi kalau Taurat itu rohani, kalau tubuhnya itu adalah terjual kepada kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, berarti perbuatan tubuhnya nih. Apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tuh, kelihatan tuh. Bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal perbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang ku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, itulah yang aku perbuat. Ini pergumulan nih, pergumulan. Nah, kita harus pandai sebagai orang yang ada di luar Paulus. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Tuhan. Aku suka akan hukum Elohim. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Kita harus fair mengakui itu. Ini pengakuan gentleman dari seorang Paulus. Di dalam tubuhnya ada dua yang bekerja. Dan apa yang dikehendaki bukan itu yang dilakukan, tetapi justru yang dilakukan itu adalah apa yang tidak dia kehendaki, yaitu perbuatan jahat. Aku ini manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Tuhan oleh karena Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Elohim, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Selesai. Jadi Paulus tidak mesti kita muluk-muluk nerimanya sebagai orang benar. Setiap perkataannya, setiap perbuatannya kita terima sebagai orang benar. Karena kebenaran itu hanya ada di dalam Torah. Sedangkan yang muncul pada perbuatan dan sikap tindakan Paulus, menurut dia itu adalah hukum dosa. Nah sekarang, semua ajaran Yesus kita susun dari A sampai Z. Sejak dia penginjilan di tengah kaumnya, apakah bisa menghantarkan ajaran Yesus itu kita menuju ke gereja menyembah Yesus, makan babi, tidak bersunat, ibadah hari Minggu? Tidak. Lalu apa yang bisa menghantarkan kita melakukan prosesi ritual seperti itu? Paulus. Sedangkan takaran Paulus, perbuatan Torah itu adalah perbuatan rohani, hukum Tuhan. Perbuatan jasadnya adalah perbuatan kuasa dosa. Perbuatan tubuhnya menghantarkan kita, kalau kita mengikuti aspek pengajaran Paulus, menghantarkan kita menjadi Kristen. Ada dua pilihan sekarang. Kuasa Tuhan dan kuasa dosa. Kuasa hukum Taurat, Yudaism. Kuasa
hukum dosa selain Yudaism. Sederhana. Itu sederhana, pokok sederhana. Nah, kata kuncinya di mana? Coba kita lihat bagaimana Paulus itu pasrah ketika dia kembali ke kota Yerusalem di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Subhanallah. Paulus betul-betul bertaubat dari pekerjaan jasadnya. Kembali dia kepada sebagai penganut Taurat, meninggalkan ajaran tubuh. Kisah Para Rasul 21 merekam dengan sangat jelas bagaimana kesaksian seorang tabib Lukas menjelaskan ketika Paulus kembali ke Yerusalem, dia bertaubat, dia mentahirkan diri, dan dia mempersembahkan persembahan di hadapan Tuhan di dalam bait suci. Disebabkan karena dia telah mengajarkan dan telah menodai kemudian hukum Tuhan. Paulus tidak bertahan dalam ajaran yang dilakukan oleh perbuatan tubuhnya. Sekali lagi, simpulnya, kalau kita lihat betapa jujurnya Paulus mengakui di dalam tubuhku ada dua pekerjaan yang sedang bekerja. Pekerjaan hukum Taurat dan pekerjaan hukum dosa. Itu perilaku Paulus, Bang. Silakan. Ya, bagus sekali Pak Zuma. Memang kalau yang saya pahami memang Paulus itu tidak serta-merta langsung ini ya Pak ya, maksudnya bisa menjadi rasul karena awal-awalnya dia pun takut Pak. Aku takut kalau aku tidak diterima gitu ya. Jadi dan akhir-akhir dari kehidupannya dia berkata bahwa aku telah mengakhiri pertandingan. Jadi mungkin dia berproses ya Pak ya di dalam kehidupannya, mungkin juga dia berproses. Dan juga kalau sepengetahuan saya, Paulus itu kalau mungkin banyak yang perdebatan atau banyak juga yang menafsirkan bahwa Paulus itu meniadakan gitu ya, meniadakan hukum Torah beserta dengan apa itu Pak? Beserta dengan apa ya Pak, pokoknya hukum meniadakan hukum Torah ya Pak ya. Ya itu. Nah tapi kalau dari pandangan saya, Paulus itu di ayat itu ya Pak ya, maksudnya adalah bukan meniadakan Torah, tapi pada yang seperti yang kita ketahui bahwa barang siapa melakukan Torah, melakukan hukum Allah kan akan hidup ya Pak. Nah, sehingga manusia yang tadinya memang keinginannya selalu melawan Torah atau melawan hukum Allah, dengan matinya Kristus, dengan matinya Yesus gitu ya, dia telah menjadikan apa ya, ibaratnya manusia yang selalu melawan Torah ini dijadikan satu manusia baru, kan ayat bawahnya gitu Pak ya, dijadikan satu manusia baru. Sehingga maksud dari ayat itu adalah meniadakan akibat dari jika kita melanggar Torah Pak gitu. Kalau kita melanggar Torah kan kita pasti binasa ya Pak ya, karena sengat Torah itu adalah maut. Kalau kita tidak melakukan Torah, maka kita bisa mati kan Pak. Nah, bagaimana supaya kita tidak melanggar? Nah, jadi Paulus itu mengambil Kristus, manusia Kristus sebagai contoh supaya kita tidak berseteru dengan Torah begitu Pak. Gitu. Nah, analoginya sih sebenarnya ke arah situ Pak ya, bukan meniadakan Torah beserta dengan ketentuannya seperti itu. Sebenarnya tidak ada yang ditiadakan, tapi Paulus itu maksudnya yuk kita seperti Yesus, jadi manusia baru yang keinginannya tidak melawan Torah supaya kita nggak mati begitu Pak. Gitu sih. Iya. Kutipan Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak mempraktekkan Taurat ini dengan perbuatan, kan gitu. Yesus juga berkata di dalam Yohanes 7 nomor 49, orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Jadi Elohim mengutuk, Yesus pun juga mengutuk kepada siapa? Kepada mereka yang tidak melakukan hukum Taurat. Bahkan sekedar tidak mengenal Taurat saja, kata Yesus, itu terkutuklah mereka. Nah, jadi kalau ada penilaian
seperti penggambaran bagaimana Paulus menjadikan Yesus ini menjadi kutuk karena dia ingin supaya orang-orang yang percaya kepada pemberitaan yang memperoleh predikat sebagai manusia baru. Akan tetapi ada satu hal yang sangat membuat saya itu sendiri gusar gitu loh. Ketika Yesus menerangkan di dalam Matius 5:20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga atau kerajaan langit. Kalau yang dikatakan di sana itu bukan pembaharuan terhadap kaidah-kaidah Torah, tak masalah. Artinya di Matius 23 nomor 1 itu orang Farisi, ahli Taurat sudah menduduki kursi Musa. Dengarkanlah setiap apa yang mereka katakan, tapi jangan kamu melakukan apa yang mereka kerjakan, sebab mereka menteorikan tapi tidak mempraktekkan. Kalau yang dimaksud Yesus itu adalah yang lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi adalah mempraktekkan apa yang ada di Torah yang mereka tidak praktekkan, itu mah tidak masalah. Cuman masalahnya Yesus menambah penggenapan itu. Seperti mencungkil mata, memotong tangan. Engkau mendengarkan di dalam Taurat, jangan berzina. Itu di Taurat. Aku datang menggenapinya. Apa penggenapannya? Barang siapa yang melihat wanita dan mengingini di dalam hatinya, maka dia telah berzina. Apa hukumannya? Matamu harus dicungkil. Sebab lebih baik satu matamu masuk ke dalam surga daripada dua matamu tapi masuk ke dalam api neraka jahanam. Artinya bahwa ketika Yesus mengatakan hidup keagamaan lebih sempurna, lebih baik, lebih benar, bukan hanya sekedar menjalankan Torah secara maksimal, tetapi ada plusnya. Yang tadinya berzina nanti dihukum zina, tetapi seketika Yesus datang, latak karabus zina itu juga berfungsi. Memandang wanita dengan syahwat, kata Yesus, itu sudah berzina, matamu kudu wajib dicungkil. Itu penggenapannya, berarti semakin berat memang ajaran Yesus itu. Masalahnya sekarang, saudara-saudara Kristen tidak menjalankan. Cuman satu yang mereka jalankan, itu pun cuma slogan. Kasihilah musuhmu, doakanlah mereka. Padahal itu runutan ke-8. Sebelum sampai ke ajaran kasih, sebelum orang mengajarkan engkau berjalan 1 mil, berjalan 2 mil, sebelum sampai di situ, di atasnya itu ajaran pelengkap daripada Torah, itu lengkap penjabaran Yesusnya. Kenapa saudara Kristen tidak menjalankan? Cuman yang dipakai kasih itu kan cuman teori doang, semua juga orang bisa. Kenapa nggak mempraktekkan cungkil mata? Sedangkan itu adalah penggenapan dari pengajaran. Jangan kau menyangka aku datang meniadakan. Jadi tidak ditiadakan, melainkan menggenapi. Tidak ditiadakan, malah ditambah dengan penggenapan, penyempurnaan. Yang tadinya jangan kau membunuh, itu Taurat. Yesus datang, oh bukan, itu masih level standar coy. Begitu aku datang menggenapinya, bukan hanya sekedar jangan membunuh, melainkan marah pun hukumnya nggak boleh. Kalau kamu mau ikut aku, kamu nggak boleh marah kepada saudaramu, kau nggak boleh berkata jahil kepada saudaramu. Barang siapa yang berkata jahil kepada saudaranya, neraka. Berat ajaran Yesus itu, berat sekali. Jangan dikira kasih dia mati habis itu blas. Enggak. Yesus mengatakan Matius 5:20 itu, jangan kau menyangka di 17, jangan kau menyangka aku menyediakan. Tidak, aku menggenapi, aku melengkapi, aku membuat lebih baik, lebih sempurna. Apa itu? Jangan membunuh. Tapi ingat, sebelum kau membunuh, kau berkata jahil pun kepada orang tidak boleh. Bagaimana mau membunuh? Berkata jahil aja kagak, apalagi membunuh. Itu kelengkapan daripada penggenapan Yesus. Tapi saudara kami Kristen yang diambil cuman kasih itu doang. Kelirunya itu di situ. Harusnya ketika Yesus mengatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Apa kata saudara kami Kristen? Yesus tidak datang membawa agama. Jadi bagaimana mau masuk surga? Syarat masuk surga kata Yesus dua. Yang pertama kudu wajib beragama, yang kedua agamanya kudu wajib lebih baik, lebih benar dari ahli Taurat. Saudara Kristen enggak, malah tidak, yang penting kasih. Jadi ajaran yang muncul yang kita lihat dalam Matius ini dan pengajaran Paulus di dalam Roma 7 tadi, itu adalah ajaran yang betul.
Makanya kalau ada tadi yang menunjukkan tafsir, sekali lagi saya bersaksi di dalam tradisi Islam, keilmuan Islam, Al-Quran maupun hadits, tidak ada sedikit pun mencela oknum yang bernama Bulus atau Paulus. Tak ada. Tak ada sedikit pun tafsir atau hadits atau Al-Quran yang mengatakan Bulus merubah ajaran Tuhan. Tak ada. Tak ada kemudian Bulus kemudian mengajarkan Isa atau Yesus itu mati dalam keadaan terkutuk. Enggak ada. Hanya ada di dalam pengajaran orang Kristen. Maka dengan saya mengatakan, jangankan Nabi Isa, jangankan Yesus dalam Islam, Paulus dalam Islam pun namanya suci bersih dari noda. Seperti itu saudaraku. Saya kira saya izin sejenak, saya harus ibadah dulu. Silakan tetap di sini. Nanti saya naikkan saudara saya dari Muslim. Insya Allah bisa ajak diskusi baik-baik. Dinda Dio masih ada di bawah? Saya harus ibadah bang. Ini sudah mulai mau azan di sini. Di sini aja nanti. Terima kasih banyak. Siap sama-sama. Ada Muslim di bawah, tolong please naik, temani teman kita. Halo. Sabar ya. Bang Arif, izin naik Bang Arif. Teman-teman apologet Islam naik dulu dong. Gantiin saya sebentar please. Halo. Nggak ada yang monitor ya? Alhamdulillah. Bang Arif. Oh, abang kita turun tadi ya. Padahal ada lagi satu tuh data di dalam kitab Roma, kalau nggak salah di data berapa itu ya? 25 atau berapa itu teman-teman? Kitab Roma, Paulus mengajarkan di sana kan, Yesus itu kan, Paulus itu ketika dia mengajarkan dia mengatakan Tuhan Indonesia, tapi sebenarnya di situ kurios Tuhan. Paulus tidak mengajarkan Yesus itu Tuhan, cuman orang-orang Indonesia aja yang mengatakan itu Tuhan, kan begitu. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada guru-guru saya. Ya, Roma 1 nomor 25. Mereka menggantikan kemuliaan Allah dengan kemuliaan manusia. Saya izin dulu ibadah dulu ya. Bentar ya. Ya, silakan bentar. Ya, teman-teman jangan ditutup. Siap. Ya. Teman-teman tetap di sini. Silakan. Waalaikumsalam, Stadio. Waalaikumsalam, Bangku. Lanjut. Teman-teman Kristen yang mau naik silakan. Cek, ada suara nggak? Ya, Bang R29, silakan abangku. Ya, Bang R29, selamat sore Bang R. Sore Bang. Ya, dari Deno mana, abangku? Gimana Bang, nggak dengar?
Dari dino mana? Protestan apa Katolik apa? Protestan. Oh, Protestan. Ada yang mau disampaikan? Itu isi Al-Zukhruf itu apa, Bang? Az-Zukhruf itu salah satu surah di dalam Al-Quran. Sebelum ke itu barangkali Ustaz Dio diluruskan dulu sampai itu bulus di dalam Yasin itu Ustaz Dio menurut versinya tafsir tafsir Ya. Ibnu Katsir itu akan nukil dari Israiliyat itu kan ya. Silakan Ustaz. Ya, jadi untuk meluruskan atau membantah syubhatnya teman-teman Kristen ini kan nggak ngerti ini ya, ilmu sanad, kemudian ilmu rijal tentang periwayatan. Jadi Al-Imam Ibnu Katsir itu rahimahullah menyebutkan riwayat-riwayat dalam tafsirnya, tafsirul Quran bil ma'thur, penafsiran Al-Quran dengan ma'thur. Ma'thur itu riwayat-riwayat yang beliau kumpulkan, yang beliau dapatkan tanpa mempersyaratkan sahih. Berbeda dengan seperti kitab Sahih Al-Bukhari, itu dipersyaratkan sahih, artinya semua riwayat-riwayatnya sahih. Kalau tafsir atau kitab sirah itu tidak disebutkan atau tidak dipersyaratkan sahih. Jadi kalau ada riwayat yang disebutkan oleh para ulama itu, apalagi dari Israiliyat itu riwayat-riwayat yang diriwayatkan dari kabar atau kisah-kisah Bani Israel, gitu teman-teman. Nah, dalam ilmu mustalah hadis, kisah Israiliyat itu tidak dibenarkan dan tidak didustakan. Artinya harus dicek ulang. Oke, dicek ulang kembali riwayat itu. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, seperti dalam surat Yasin itu, ya, jadi kata bulus, ya, atau mereka terjemahkan dalam kurung jadi Paulus, itu adalah riwayat yang matruk dari riwayat Syuaib Al-Jabba'i. Ini khusus tentang Paulus ya. Nah, Syuaib Al-Jabba'i ini disebut sebagai perawi yang matruk. Matruk itu kalau kita translate ke dalam bahasa kita, ditinggalkan, masuk dalam kategori hadis yang tidak bisa dijadikan hujjah perawinya. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa perawi-perawi yang matruk ditinggalkan, alias mungkin muttaham bil kadzib, tertuduh berdusta, maka itu tidak bisa dijadikan referensi. Nah, terus kenapa Ustaz ada dalam riwayat Ibnu Katsir? Ya itu tadi, penyebutan riwayat Israiliyat itu tidak dipersyaratkan sahih. Jadi beliau hanya menyebutkan riwayat. Seperti itu teman-teman. Jadi data yang dibawa Ya, oleh simpul lahir Ustaz, simpul lahir bahwa kesimpulan dari Ibnu Katsir, ya, apa kesimpulan yang dia katakan kesimpulan sebagai riwayat adalah itu. dha'ifu, Ya. kan ya. Silakan. Ya, bukan dhaif jiddan lagi, Bang. Di bawahnya matruk. Kalau matruk itu tolak. iya, kalau matruk itu di bawahnya dhaif jiddan. Masuk dalam kategori dhaif jiddan, tapi kalau ada perawi yang disebutkan sebagai perawi yang matruk, ya, itu masuk dalam klasifikasi jarah ya. Jadi dalam ilmu hadis itu teman-teman ada ini ilmu untuk teman-teman muslim ya, teman-teman Kristen ya kayaknya nggak nyampe nih kalau aku ngomong kayak gini. Jadi dalam ilmu hadis itu ada namanya ilmu al-jarh wa ta'dil. Ini level tinggi, level tingkat akhir ketika seseorang belajar tentang mustalah hadis, istilah-istilah hadis. Nah, jarh wa ta'dil itu ilmu tentang apa? Ilmu tentang jarah, diskredit para perawi, dan ta'dil, rekomendasi. Jadi nanti di situ ada pembahasan, oh ini fulan thiqah, terpercaya, oh ini fulan matruk, ditinggalkan, oh ini fulan muttaham bil kadzib, tertuduh dengan dusta, oh ini fulan dajjal, pendusta. Ada istilah-istilahnya. Nah, klasifikasinya kalau dijarah berarti tidak bisa dijadikan hujjah. Jarah itu diskredit. Kalau ditakdil, direkomendasi, berarti bisa dijadikan hujjah. Nah, salah satu perawi yang disebut sebagai perawi yang matruk itu dijelaskan ya, banyak referensi dalam
seperti dalam Lisanul Mizannya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, atau dalam Mizanul I'tidalnya Imam Az-Zahabi rahimahullah, dan beberapa buku-buku yang lainnya dalam referensi jarh wa ta'dil atau tentang para perawi hadis. Syu'aib Al-Jabba'i ini adalah salah satu perawi yang masuk dalam penyebutan Paulus tadi atau Bulus dalam riwayat Ibnu Katsir tadi. Nah, riwayat Syu'aib Al-Jabba'i ini masuk dalam kategori klasifikasi jarah dan disebut sebagai perawi yang matruk. Gitu teman-teman. Namanya Syu'aib Al-Aswad Al-Jabba'i. Dia matruk. Nah, kalau matruk itu ditinggalkan. Itu lebih parah daripada hadis dhaif. Seperti itu teman-teman. Nah, itu kalau kita mau merinci riwayat itu. Nah, sekali lagi saya tegaskan, mungkin ada teman-teman yang bertanya, terus gimana Ustadz, kok bisa ada riwayat itu? Ya itu tadi, para imam-imam Islam itu punya metode dalam penulisan kitab-kitab mereka. Di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir, ketika beliau menuliskan tafsirnya atau menuliskan Qasasul Anbiya umpamanya, kitab beliau ya, atau Al-Bidayah wan Nihayah, atau kitab-kitab yang lainnya, para ulama yang lainnya, banyak mereka tidak mempersyaratkan sahih, mereka hanya menyebutkan riwayat, karena memang penulisan mereka ini ditinggalkan untuk para ulama-ulama yang memang punya kapasitas untuk meneliti. Jadi mereka lihat lagi, oh ini riwayatnya dhaif, oh ini riwayatnya sahih, oh ini perawinya, begitu teman-teman. Jadi tidak serta-merta. Berbeda halnya kalau kita berbicara, umpamanya kita buka Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari, wah ini kitab yang mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang penulisnya sendiri Imam Al-Bukhari atau muridnya Imam Muslim juga punya kitab Sahih Muslim. Mereka mempersyaratkan sahih. Sehingga sangat-sangat jarang kita dapatkan, walaupun ada beberapa sebagian 1-2 kritik ya, namanya manusia nggak sempurna, tapi itu sangat sedikit, bisa dihitung jari. Rata-rata semuanya adalah sahih. Makanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan kitab Sahih Muslim ini, kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim ini adalah ashahhul kutubi musannafah, kitab yang paling sahih yang ditulis, yang pernah ditulis. Gitu teman-teman. Apakah ada riwayat-riwayat dalam Al-Bukhari atau riwayat Muslim yang dikritik oleh para ulama? Jelas ada, namanya manusia kan nggak sempurna teman-teman. Akan tetapi kekeliruan atau kritikan ini bisa kita jelaskan, kita bisa jabarkan sesuai dengan disiplin ilmu hadis yang berlaku di kalangan para ulama ahli hadis. Begitu teman-teman. Begitu abangku. Ya, makasih Ustaz itu. Seandainya salah satu teman-teman dari kafir ini ya, termasuk Bang Mek ini, biasanya ngotot ini kalau tanya ini. Arif, nggak boleh orang bilang kafir. Bentar dulu lah. Aduh kau itu. Ngotot bahwa tafsiran yang di Yasin 14 itu adalah bulus, maka konsekuensinya Mek ini harus menerima bahwa bulus itu adalah utusan yang mengikuti ajaran Nabi Isa yang diserupakan, tidak disalibkan. Ustadio, gimana Ustaz? Konsekuensinya? Iya, harus mengikuti seperti itu. Mek, iya. Dengar kau Mek? Enggak, sebenarnya Bang tadi logikanya Bang Zuma itu udah masuk tadi itu, ketika siapa tadi itu yang naik itu, si Al-Kindi itu. Jadi ketika dia bawakan riwayat Ibnu Ishaq tadi, ya walaupun itu kita bisa cek validitas dari riwayat itu. Aku yakin dia cuman comot-comot aja itu kan, mungkin diambil dari Facebook atau dari screenshot PDF atau dari mana. Tapi menunjukkan buku aslinya Sirah Ibnu Ishaq, saya yakin dia nggak punya. Kalau kita Islam ada, kita punya, alhamdulillah. Ini aku punya, aku lihatkan dulu teman-teman. Sarahnya Ustadio ya? Yes. Iya, nah kalau sarah ini sudah valid. Tidak bisa diragukan lagi validitasnya. Ya, jadi kita kalau main pakai data ini kalau cuma screenshot gitu kan, keluar Nah, si Mek itu. ini. Waduh, tunggu dulu lah Mek.
Betul lah Bangku. Kalau cuma screenshot, Dari mana validnya? Iya, makanya ini mau ditampilkan dulu datanya. Kau ngerti sarah enggak? Kau ngerti sarah enggak? Suruh baca nanti kalimat gundul nggak ada harokatnya, kamu nggak bisa. Gantian Meg. Iya, ini kan gantian nih ha. Aku turunkan kau kalau nggak tertib. Ini Ustaz Dio mau nampilkan sarahnya ini. ya. Ini teman-teman As-Sirah An-Nabawiyah Ibn Ishaq. Ini salah satu kitab sirah yang paling tua. Dan ini panjang sekali. Ini ada sekitar 730 halaman dengan teks asli ya teman-teman ya. Wafatnya tahun 151 Hijriah. Ya. Nah, Ibn Ishaq ini teman-teman, kitab ini di sini ada 2 jilid. Itu disyarah oleh ahli sejarah berikutnya namanya Ibn Hisham. Nah, ini kitabnya sudah diterjemahkan. Nah, ini. Jadi syarah ini tidak menyebutkan riwayat tadi yang disebutkan oleh si siapa tadi itu, Al-Kindi tadi itu. Nah, kalau kita mau fair, kita bawakan riwayat itu, harusnya kan ditunjukkan riwayatnya. Kan begitu. Nah, logika tadi Bang Zuma tadi itu sudah masuk, itu sudah telak banget itu. Jadi ketika si Oten tadi itu membawakan riwayat ini, Ibn Ishaq, Bulus dalam kurung Paulus bertemu dengan Nabi Isa, kan tertuliskan judulnya kan Nabi Isa. Berarti konsekuensinya Bulus yang bertemu dengan Nabi Isa itu adalah Yesus. Kan begitu. Berarti Yesus nggak disalib. Makanya dia nggak mau kan? Temu dengan gitu. Paulus Dio. Sejak kapan? Meg, gantian Sabar dulu Bang. Enggak, ini Bang Max tadi kita mereview si Jackson tadi, Jackson ya namanya. Bang. Nah, kita review si Jackson tadi. Jackson itu dia membawakan riwayat Ibnu Ishaq, walaupun dia nggak tunjukkan ya, dia cuma bawa PDF screenshot aja. Nah, ini kita punya aslinya. Tinggal dibuka di halaman berapa, kita buka di sini. Oke. Nah, kalaupun ada riwayat itu, kita sudah jelaskan tadi, itu dari riwayat Al-Jabba'i, itu riwayatnya matruk. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya tentang penamaan Bulus. Itu yang pertama. Yang kedua, konsekuensinya tadi telah disebutkan oleh Bang Zuma tadi. Kalau itu adalah Paulus yang dimaksud dalam Bible dan Nabi Isa alaihissalam adalah Yesus yang mereka maksud dalam Bible, berarti nggak disalib Nabi Isa itu, Yesus itu, kan begitu. Cuman dia nggak mau kan terima konsekuensi itu. Putar sana, putar sini, akhirnya dia diturunkan. Begitu, abangku. Bang, saya mau tanya nih. Halo Bang. Ya, silakan Bang. Bang Zuma lagi sholat teman-teman. Ya, kebetulan nih ilmu saya, agama saya Kristen, cuman ilmu saya ya kurang lah Bang. Makanya saya ingin bertanya ke abang-abang. Kalau menurut abang-abang ini yang Muslim, itu Isa dan Yesus itu pribadi yang sama atau gimana? Atau beda? Ya, orang yang sama dalam perspektif yang berbeda. Kalau aku Bang mengatakan tuh beda. Asal usul aja beda, ibunya aja beda. Tidak sama itu. Beda. Gantian dulu lah ini. Makanya bertanya dulu, Meg. Turunkan kau, Meg. Kalian kan bertanya, aku jawab. Kalian bertanya, aku jawab. Apakah pribadi yang sama? Aku jawab. Dia adalah orang yang sama dalam perspektif yang berbeda. Perspektif Alasannya, Islam Bang? memandang, ya ini aku kasih alasannya. Perspektif Islam memandang Nabi Isa alaihissalam itu nggak disalib. Nabi Isa dalam perspektif Kristen yang mereka sebut dengan nama Yesus itu, menurut mereka disalib. Walaupun ada data-data di Bible yang menunjukkan dia nggak disalib. Teman-teman Muslim kita bisa membuktikan itu. Nanti kita tunggu Bang Zuma sebagai ahlinya. Inilah yang dibahas berhari-hari oleh Bang Zuma tadi. Itu jawabannya Bang. Kalau abang bilang, oh enggak, beda. Ya udah, masuk dalam jawaban saya tadi. Beda menurut perspektif Kristen. Karena ada perbedaan perspektif di situ. Karena nggak ada manusia di dunia ini, manusia yang pernah hidup di dunia ini, ada perempuan perawan suci yang nggak pernah disentuh oleh manusia, ya, yang tiba-tiba bisa hamil, anaknya itu jadi nabi.
Kalau dalam dunia Islam itu cuma satu orang. Cuma satu orang. Siapa dia? Dalam Islam namanya Maryam. Begitu, Bos. Sama Meg malah dituhankan Nabi kita Stadio. Gimana, Meg? Iya. Dan indikasi itu ada. Dan indikasi itu ada dalam Islam ada. 11 itu jelas di Dalam indikasi ini dada tadi siapa tuh? Cuma kok dada dalam Al-Qur'an. Oke bang, ini ya bang, ini Sudah paham kan, Bang R? Bang R sudah paham? tidak paham sama sekali bang. Biar aku Oh, jelaskan tadi kan ini. sudah dijelaskan kalau sosok Yesus yang kemudian dilahirkan dari Bunda Maria, itu yang dilahirkan dari Bunda Maria ya, bukan yang disalib. Itu sosoknya itu sama dengan Nabi Isa yang ada di dalam Al-Qur'an. Cuman diceritakan berbeda. Itu kalau tadi kan sudah dijelaskan. Ya, itu Itu. bang, gini bang, itu kan menurut Islam, gini bang, Islam ini kenapa sih ingin menyamakan Nabi Isa sama Yesus? Jelas-jelas itu beda bang, pribadi yang beda. Yang menyamanyamakan itu siapa, Bang R? Siapa yang menyamanyamakan? Anda sendiri yang kemudian mencomot kata Nabi Isa alaihissalam dan kemudian diletakkan, ditulis di dalam Bible Anda di terjemahan lama. Itu tidak digitalnya masih banyak. Sampai sekarang istilah adanya gereja Isa Al-Masih sampai sekarang itu masih banyak bertebaran di seluruh daerah di Indonesia. Siapa yang menyamakan? Kristen kah atau Islam kah? Jawab. Seakan-akan kalian menolak kalau Yesus itu Kristen, Yesus itu disalib. Aneh sekali. Gini, Kenapa Bang, aneh? Bang, kita by data aja, Bang. Bang, kita by data aja, Bang. Tuh. Gereja Siapa namanya Isa tuh? Al-Masih. Gereja Isa Al-Masih. Gereja Isa Al-Masih. Gereja Isa Al-Masih. Sekarang gue tanya Abang, Abang bisa nggak tunjukkan aku satu aja di Google Masjid Yesus, ada nggak, Bang? Tidak ada. Nah iya, berarti yang menyamakan siapa? Aku bukan kata-katanya yang aku sama-sama. Sebenarnya aku bilang Tadi Abang bilang menyamakan. Yang menyamakan bilang itu kalian Kristen yang menyamakan. Bukti gereja Isa Al-Masih. Isa ini kan dari Islam. Isa Al-Masih itu kan Nabi Isa Al-Masih, putra Maryam. gimana lah mau penjelasanku selesai, belum selesai dipotong, belum selesai dipotong. Kan Abang tadi yang nanti ngomong begitu. Yo gantian biar dia jelasin dulu. Bang R bertanya. Oke, bisa dikasih waktu bang. Kami itu cuma menjawab kan gitu kan. Sebentar dulu kau Meg. Akhirnya kudu juga kau nanti. Gantian, silakan R. Oke bang, aku ini mau bicara ya bang. Kalau bisa tolong jangan dipotong. Gini bang, jadi seringkali bang umat Muslim ini selalu menyangkal bahwa Yesus Kristus itu tidak disalib, ingin menyamakan dengan Isa Al-Masih yang tidak disalib. Bedanya di mana bang? Yesus Kristus itu disalib, ada orang-orang saksinya yang mengatakan dia disalib. Saksinya siapa? Murid-muridnya siapa? Matius, Markus, Ya, dan sebentar, 12 lainnya. ya, ini bagian saya potong kalau memang sudah mengarah ke seperti itu. Tolong tunjukkan bahwa ketika Yesus disalib, murid-muridnya itu ada di tempat kejadian, tidak kabur. Tunjukkan di mana datanya itu. Ayo. Iya, Bang. Tolong jangan dipotong bang. Ya, Nanti silakan. saya wajib potong ketika Anda bernarasi ngawur seperti itu. Di mana? Itu emang kenyataannya bang. Itu makanya ada Iya, surat. pakai data, Bang. Kalau diskusi itu pakai data. Jangan kayak congornya Meg ini. Si Meg ini cuma modal congor ini. Loh, Coba tapi- pakai data. Aku udah diem kok dipanggil-panggil pula aku barip santai-santai. Di mute dulu, Meg. Di mute dulu, Meg. Aku Coba udah pakai diam. data. Di mana? Pada waktu kejadian di TKP, itu murid-murid Yesus itu menyaksikan secara langsung. Malah kalau di data Bible Anda itu kabur semua tunggang langgang. Ayo. Silakan, Bang. Abang ngerti nggak yang aku katakan? Lah,
Saya kan mendengar dari tadi narasi Anda. Iya, makanya jangan dipotong. Belum selesai, belum potong. Ya, di mana Bang tertulis Bang? Murid-murid yang menyaksikan Yesus disalib itu di mana Bang tertulis? Iya, dari surat-surat dari Matius. Ya, Matius berapa? Sini aku buka di sini Bang. Matius berapa Bang? Tunjukkan di Matius berapa? Tunjukkan. Sebelum aku ngomong ini kan aku udah bilang Bang, ilmu agama aku kurang. Tapi dari Ya, Bang, abang nggak bisa begitu dong. Abang ngotot. Setelah diminta datanya, abang bilang, abang beralasan ilmu agama saya kurang. Terus ngapain abang naik sini? Coba aku tanya sama Bang. Coba tunjukkan ayat Al-Qur'an yang mengatakan Yesus itu tidak disalib dan ditukar dengan Yudas Iskariot, siapapun. Surah An-Nisa ayat 157. Wa qaulihim inna qatalna al-Masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'u dhann wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Satu ayat dalam Al-Qur'an menggugurkan Kristen. Gugur Kristen. Allah berfirman, dan disebabkan ucapan mereka orang-orang Yahudi, sesungguhnya kami telah membunuh Isa putra Maryam, Rasul Allah. Allah bantah mereka langsung. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya, wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibkannya, walakin syubbiha lahum, tapi diserupakan bagi mereka. Ada yang disalib? Ada, tapi bukan Nabi Isa. Orang yang diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa alaihissalam. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu. Sesungguhnya orang-orang yang berbeda pendapat dalam perkara itu benar-benar dalam keraguan yang sangat nyata. Ma lahum bihi min ilmin illa tiba'u dhann. Mereka tidak punya ilmu tentang hal itu melainkan hanya mengikuti dhann, sangkaan belaka. Wa ma qataluhu yaqina. Mereka tidak membunuhnya secara yakin. Mereka tidak yakin membunuhnya. Artinya mereka pun berselisih. Ada yang ragu, ada yang bilang iya. Berselisih mereka. Kemudian Allah bantah mereka, barrafa'ahu Allahu ilaih. Bahkan Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam itu ke sisi Allahu azizan hakima, dan sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Itu kalau Nabi itu diselamatkan, dimuliakan. Kabur pula dia. Kau dijelaskan minta data, kau ngopi. Nanti habis itu kalau dimintain data, aku bang kurang ilmu ke bang. Mending kau kabur. Sabar Dio, sabar, tenang. Dia lagi cari data itu, tenang. Kau minta data kan, ini data nih. Iya, dia lagi cari data itu. Oh ya udah. Carilah. Dosa ini. Iya, carilah. Santai. Ya sudahlah, Mek, kau botol, Mek. Coba kau baca Markus itu, Mek. Oke, Markus 14:50 itu, Mek. tenang dulu, menyambung yang tadi. Siapa yang baca dulu. Murid-murid Yesus itu apa menyaksikan secara langsung, apa dari tunggang langgang, semuanya itu. Tenang. Yang disalib tadi itu di Markus itu. Jadi hampir semua murid Yesus lari tunggang langgang. Ya, tapi ada satu. Yesus. Oke, tapi ada satu murid yang dikasihinya, yaitu siapa? Yohanes. Ada di Yohanes, situ. tunjukkan ayatnya di mana bahwa Yohanes pada waktu itu berdiri. Hanya satu-satunya Yesus yang berdiri. Ayo, silakan. Menyaksikan Yesus disalib. Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Buka, jangan malu. Buka sendiri lah, kau yang bawa data, kau yang baca. Kok malu? Udah dikasih data kok malu? Kenapa? Saya kan sudah kasih data di Markus itu. Coba baca di Markus 14. Yohanes 19. Murid yang dikasihnya ada saat itu dan ibunya ada di situ. Apakah di situ disebutkan nama Yohanes? Jawab, Mek. Yohanes ini kitab siapa? Siapa yang menulisnya? Apakah di situ disebutkan Iya. langsung bahwa Yohanes yang kemudian menyaksikan Yesus? Yohanes ini siapa yang buat kitab Yohanes, siapa Di yang mana? Tunjukkan, bacakan ayatnya, bacakan. Bacakan, Mek. Bacakan aja ya. Oke, aku baca. Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Dengarkan. Dan dekat salib Yesus berdirilah ibunya dan saudara. Lu kau turun, Mek.
Botol kau Oh, menge. iya, mau meripot katanya. Astagfirullah. Mau meripot mereka itu katanya. Apa nih teman-teman Kristen nih? Heran aku. Ngotot berstatement Yesus itu disalib. Minta datanya, nggak ada datanya. Minta data dari Islam, kita kasih data, kabur. Halo bang. Ya, gimana bang? R29, silakan bang. Kita itu di Markus 15 ayat 20. Apa bang? Kalau ada di sana Alkitab, di situ ada dikatakan di Markus 15 ayat 20 sampai 32. Di situ ada Buka, perikopnya. bang. Ini sudah saya lagi buka Alkitab. Di Abang situ buka, abang baca aja, abang baca Markus 15 nomor 20 kan? ya, Nah, abang baca coba. perikopnya menjelaskan Yesus disalibkan. Ingat, perikopnya menjelaskan Yesus disalibkan. Mereka lalu membawa Yesus keluar untuk disalibkan pada waktu Aku itu. harus ngomong gak sih? Gimana bang? Abang baca lah, abang baca. Oke, biar mempersingkat aja, mungkin adik-adik semua yang ada nonton itu kan ada itu banyak Alkitab di internet. Cari aja itu ada Markus 15 ayat 20 sampai 32. Itu menceritakan apa? Menceritakan Yesus disalibkan. Ada berapa ayat itu sampai 32. Nanti kalau saya bacakan semuanya, nanti saya memakan waktu. Di situ diceritakan. Nah, si Markus ini siapa? Si Markus ini muridnya Tuhan Yesus. Dia adalah salah satu orang yang murid dari ke-12. Dia yang mengikuti keseharian Yesus. Di situ diceritakan surat itu. Terus siapa ya? Terus kenapa kalian mengsangsikan kalau Yesus itu tidak disalib? Ya tunjukkan Bang bahwa Yesus itu disalib itu tunjukkan. Di mana ayatnya? Kan udah saya bilang. Kalau untuk mempersingkat waktu, kalau biar saya bacakan nih, oke lah. Iya, Kalau emang Yesus mau. yang mana? Yesus yang mana? Karena Yesus yang asli sebelum penyalipan itu sudah berkata bahwa anak manusia mulai sekarang sudah duduk di samping kanan Allah yang Maha Kuasa. Itu ada di Lukas kalau nggak salah, Lukas 22 ayat 69. Dibaca ya. Itu sebelum penyalipan. Jadi sebelum penyalipan, Yesus yang asli ini ada sosok oknum yang kemudian mengatakan bahwa Yesus yang asli, anak manusia, mulai saat ini sudah duduk di samping kanan Allah yang Maha Kuasa. Itu yang ngomong siapa itu di kursi sidang itu? Yuk. Lukas berapa bang? Abang Go, izin bang. Tadi kan si R29 kan bilang itu Markus itu murid Yesus, dia nuliskan, dia lihat. Kutanya dulu bang R29, Markus itu ketemu Yesus bang? Dia muridnya. Muridnya? Iya, ya bukan ketemu Yesus, malah dia itu berhidup bersama Yesus. Kapan dia tulis kitab Markus itu, kapan dia tulis? Tahun berapa? Bang, kalau aku mencari-cari di internet banyak, cuman waktuku nggak banyak. Sekarang gini aja lah bang, saksi hidup Yesus disalib itu ada. Adanya apa ya ini Injil ini? Ya siapa Injil namanya saksi hidup itu? Kalau Markus aja nulisnya 55 tahun, 55 Masehi dia nulisnya. Malah itu lebih sejarahnya lebih pasti ketimbang kalian yang mengatakan bahwa surat itu diturunkan di gua sama bisik-bisik. Nggak ada bukti sejarahnya. Ya coba Anda tengok dulu, lihat dulu mana, Lukas 22 ayat 69. Hilang. Dokter Adiansyah reload kayaknya. Apa bang? Ya. Iya, mana datanya? Kau bilang tadi Markus yang menulis bla 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 segala macam. Sedangkan Markus nulis itu tahun 55 Masehi. Iya. 55 Masehi. Nah, malah itu lebih bagus bang, lebih pasti tulisan ada ditulis Markus itu siapa muridnya ketimbang yang di mana dia menyaksikan. Berarti kalau di perikopnya tertulis Yesus itu disalib, berarti benar begitu. Gini aja lah bang, logika bang, abang ini punya pikiran kan bang? Iya logika kita, ayo kita adu logika. Sekarang gue tanya kau,
Berarti Tunggu aku dulu ngomong. Aku ngomong. Ya, sebentar. Nah. Gantian kita ngomong. Ya, aku selesaikan Berarti dulu. kalau tertulis, aku selesaikan ya, dulu. Aku selesaikan berarti dulu. kalau tertulis di perikop, Yesus disalibkan, berarti kita yakini Yesus disalib, begitu? Tunggu aku selesaikan. Nggak, dijawab dulu itu dong, biar selesai. Tunggu aku selesaikan. Gini loh bang. Nggak mau dijawab. Kenapa nggak mau jawab? Abang lebih percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Dok. Coba logikanya gimana coba? Iya, kita adu logika. Iya, abis ini kau sama Dokter Radiansa, kita adu logika. Kutanya dulu kau. Berarti tertulis di Markus bahwa Yesus disalibkan. Dalam perikopnya Yesus disalibkan. Terus dibawakan 15 sampai 20 kan ayatnya. Dari Nah, 20 sekarang kutanya kau. sampai 32. Oke, berarti kalau tertulis di perikop Yesus disalibkan, kita yakini Yesus disalib, begitu? Jelas itu ada yang menguatkan lagi Matius. Ada yang Aku menguatkan tanya lagi dulu, muridnya konfirmasi Lukas. dulu. Ada yang menguatkan Iya atau Yohanes. tidak? Ya, iya atau tidak? Iya. Iya. Oke, baik. Kalau begitu, Abang juga harus terima di Matius 12, 15, 21 tertulis perikopnya Yesus hamba Tuhan. Siapa Tuhannya Yesus? Gimana bang? Nah, berak dong. Langsung budek dia. Tadi kan kita terima Yesus disalib, kau bilang tadi. Iya. Sebagaimana di Iya. Markus 15, ya kan? Iya. Perikopnya Yesus disalibkan. Aku tanya, apakah dengan perikop ini kita meyakini bahwa Yesus salib? Kau bilang iya. Oke, berarti Abang juga harus terima Matius 12, 15, 21, Matius 12 nomor 15 sampai 21, perikopnya judulnya Yesus hamba Tuhan. Kutanya dulu kau, siapa Tuhannya Yesus? Oke bang, bisa aku jelaskan? Ya, siapa Tuhannya Yesus? Sebut. Iya, siapa Tuhannya Yesus? Bisa aku jelaskan? Gak usah dijelaskan. Iya, lah, siapa cuman- Tuhannya Yesus? Ditanya Ya. siapa? Nah, Yang siapa? hamba siapa, Langsung kau yang nanti. Tuhan siapa, gitu aja. Nah, Ya, bisa ya, dijelaskan datang lagi sama nggak? Dokter Radiansyah. Iya, siapa? Sebelum kau jelaskan, sebut dulu siapa Tuhannya Yesus Sudah, di sini di Gerunda. Matius 12. Sudah ready lagi, Gerunda. Oke, siap. Izin. Lanjutkan dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam Dinda, Masya Allah. Jumpa Ya. lagi kita. Alhamdulillah. Terima Gimana kasih kabar? Gurunda. Alhamdulillah sehat Gurunda. Sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Berhubung Gurunda sudah monitor, izinkan saya monitor dari bawah Gurunda ya. Oke Dinda, makasih ya sudah menemani Siap. Bang Aris, Siap. Dinda Dio. Siap. Assalamualaikum Masya Allah. warahmatullahi wabarakatuh Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo R29. Dari mana ini Abang? Katolik, Protestan? Dari Protestan bang. Iya, boleh buka kameranya. Silakan. Oh nggak bisa bang, pengikutku masih dikit nih bang. Waduh. Ada pekerjaan rumah soalnya. Ada tukang yang bekerja. Ya, gimana tanggapan saudara terkait tema yang ini? Engkau tidak. Betul bang, Gimana? aku tidak ngerti itu Al-Zukhruf itu 61 itu berbunyi tentang apa bang? Itu bercerita tentang kedatangan Nabi Isa alaihissalam setelah diangkat ke langit. Nanti kedatangannya kedua kali sebagai pertanda datangnya hari kiamat. Jadi dia tidak pernah datang menyek-menyek untuk menyatakan sesuatu hal yang tidak bermanfaat bagi kebenaran, tetapi kedatangannya benar-benar sebagai pertanda akan datangnya hari kiamat. Itu sama seperti dalam Matius 24 nomor 27, 28, 29. Bahwa Nabi Isa atau Yesus nanti datang apabila sudah menjelang hari kiamat. Jadi dia tidak pernah datang dari orang ke orang atau kemana gitu, selain daripada kedatangannya yang kedua kali nanti
sebagai pertanda akan datangnya hari kiamat. Dan kata lain bahwa ketika Yesus berkata di Matius, engkau tidak akan melihat aku lagi, berarti yang dilihat oleh Paulus ini bukan Yesus. Begitu, Bang. Oke Bang, jadi kalau yang abang taruh itu kan VS Matius 23 ayat 39. Iya. Di sini kan dia berkata, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi sampai kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Iya. Sedangkan perikop di atas itu mengatakan keluhan terhadap Yerusalem. Iya. Jadi ayat ini, abang tahu kan Yerusalem itu apa? Tahu. Ya, Yerusalem itu sebuah tempat. Iya. Ya, terus masalahnya di ayat ini apa, Bang? Orang-orang sekota Yerusalem tidak akan pernah melihat Yesus lagi, selain ketika dia datang dan orang-orang berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, itu pengakuan Yesusnya. Jadi seluruh Yerusalem, penduduknya itu tidak akan pernah melihat Yesus lagi. Iya, selama Boleh. dia belum bertobat. Oh, enggak ada dalilnya itu. Jadi Jangan ini, ditambah. Bang, ya, jadi ini Bang, Yesus itu datang ke Yerusalem. Berapa orang sebelum Tuhan Yesus ini datang ke Yerusalem, semuanya itu selalu dilempari. Ini kan ada Yerusalem yang membunuh nabi-nabi, semua yang diutus Yahweh dilemparin. Ya, contohnya Musa, semua nabi-nabi lah yang abang-abang tahu lah, datang ke situ dilemparin, tidak diakui, tidak didengarkan, masih saja orang itu bergelumur pada dosa. Datanglah Yesus ke Yerusalem bersama dengan 12 muridnya. Apa dikatakannya? Aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Jadi dia berkata, mulai sekarang aku tidak akan melihat aku lagi. Itu dia berkata kepada semua orang yang di Yerusalem itu, kamu tidak akan pernah lagi ketemu orang yang akan menyelamatkan kamu, mengartikan kata-kata kamu sampai kamu bertobat. Bertobatnya apa? Sampai kamu berkata. Orang di Yerusalem itu sampai berkata, ada misalnya membawakan berita baik sampai dia berkata kepada dia, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi misalnya aku nih datang nih ke Yerusalem, aku mengatakan hal-hal yang baik, Yerusalem menerima, Yerusalem berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu Bang, maksud dari perikop ini. Apa hubungannya yang Yesus datang kedua kali? Oke. Engkau tidak akan melihat aku lagi sampai hingga engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Iya, kalau abang aja kalau datang ke Yerusalem, kalau misalnya abang dimaki-maki, nggak diterima berita sukacita dari abang orang nggak akan datang lagi karena orang itu nggak percaya. Siapa kau gitu Bang? Ini yang maksudnya perikop itu. Tapi ketika orang datang seperti abang datang ke Yerusalem, didengarkan orang Yerusalem berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu Dia di situ perikop. siapa? Orang yang datang. Dia di situ siapa? Dia di situ orang yang misalnya Bang, sampai kami berkata, kami kalau tradisi Kristen, kalau huruf besar itu berarti Yesus. Orang jelas-jelas itu sampai kamu berkata, ya sampai kamu Yerusalem itu sampai berkata, diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Oh tidak Bang, tidak. Ngapain Yesus datang lagi sedang diberkatilah dia. Ya misalnya abang bawa kabar sukacita, orang itu akan berkata, diberkatilah kamu yang datang dalam nama Tuhan. Jadi di situ bukan Yesus. Tidak Bang. Oke. Sekarang ketika dia mengatakan engkau tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, diberkatilah dia datang dalam Tuhan. Paulus pernah nggak berkata begitu? Paulus pernah nggak melakukan, diberkatilah engkau
yang datang dalam nama Tuhan gitu. Pernah nggak Paulus mengucapkan kata itu, Bang? Oh, ilmu saya kurang, Bang. Mungkin Abang boleh bimbingan dari Abang? Nah, karena Paulus tidak pernah mengucapkan kata itu, berarti yang datang kepadanya bukan Yesus. Kenapa tidak Yesus? Jelas-jelas Paulus sama Yesus itu berada di kehidupan yang sama. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Itu maksudnya melihat atau tidak akan? Tidak melihat. Dia berkata kepada Yerusalem, Bang, umat Yerusalem. Iya. Apakah ketika dia mengatakan engkau tidak akan melihat aku lagi, maksudnya engkau akan melihat atau tidak melihat? Yerusalem itu nggak akan melihat lagi orang yang di Yerusalem. Kan Yerusalem itu nama tempat, sebuah kota. Berarti yang dilihat Paulus siapa? Waktu Yesus berkata di Yerusalem ini, Paulus nggak ada. Iya, sekarang yang dilihat oleh Paulus itu siapa? Paulus lihat di mana? Itu dikatakan dalam 1 Korintus 9 nomor 1. Tunggu, saya buka, Bang. Silakan. 1 Korintus 9. 1 Korintus ayat 9. Allah. Biar saya bacakan ya, Bang. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Yang mana, Bang? 1 Korintus 9. Oh, 1 Korintus 9. Tadi 1 Korintus ayat 9. 1 Korintus 9 ayat berapa, Bang? 1. Soalnya surat untuk Korintus ini ada 2, Bang. Kenapa tadi ke Matius itu untuk jemaat di Yerusalem, maksudnya ke Paulus. Ini surat Paulus ini mengirimkan ke jemaat yang di Korintus. Korintus itu nama sebuah wilayah, daerah. Dia mengatakan dia melihat Yesus. Ya, di mana, Bang? 1 Korintus 9. Astagfirullahaladzim. Iya, 1 Korintus 9 nomor 1. 1 Korintus 9 itu hak dan kewajiban Rasul. Nomor 1. Biar saya jelaskan ya, Bang. 1 Korintus 9 ayat 1. Yuk. Bukankah aku orang yang merdeka? Bukankah aku rasul? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu telah adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Yesus mengatakan engkau tidak akan melihat aku lagi. Paulus mengatakan aku melihatmu, Yesus. Yesus mengatakan kau tidak melihat aku lagi. Yesus bantah, aku melihat Yesus. Inilah salahnya berpikir Abang. Mungkin Abang tahu isi dari Korintus ini. Tapi yang nonton-nonton ini nggak tahu. Biar aku jelaskan. Jadi, Bang, si Paulus ini sebelum dia bertaubat, dia itu bejat lah. Dia melihat Yesus atau tidak? Dia melihat Yesus sebelum dia bertobat. Melihat Yesus. Yesus berkata, engkau tidak akan melihat aku lagi. Berarti Yesus yang mana yang dilihat Paulus di situ? Ayo. Yesus yang mana? Ayo. Oke, aku jelaskan ya, Bang. Jelaskan lagi. Silakan. Abang pasti tahu Korintus ini, tapi yang di bawah tidak tahu. Biar saya jelaskan. Iya. Jadi, Korintus ini adalah suatu wilayah. Ketika Paulus bertobat, dia pergi menyebar agama. Dia melihat Yesus kan? Jadi dia menceritakan kepada jemaat Korintus waktu dia ketemu Yesus. Sama seperti Abang berdakwah. Ketemu Yesus. Pertanyaannya, Yesus yang mana yang dia temui? Ayo. Ya, Yesus sebelum disalib.
Nah, Yesus mengatakan engkau tidak akan melihat aku lagi. Ayo. Ya, Dende. Yesus yang mana? Engkau tidak akan melihat aku lagi. Paulus mengarang, aku melihat Yesus. Nah, Yesus mana yang dilihat Paulus? Ayo. Ya. Kok logika abang nggak ada ya? Yesus mengatakan engkau tidak akan melihat aku lagi. Oh mungkin gini bang, mungkin logika abang membeku, tapi aku jelaskan kepada penonton aja. Di situ melihat atau enggak melihat aku? Melihat aku atau tidak melihat aku lagi? Dia bercerita kepada jemaat Korintus. Ketika Kenapa dia melihat Korintus? Yesus, ini kan surat untuk jemaat di Korintus. Matius 23 nomor 39, Cak Ayu. Oh, berarti udah balik lagi ke situ. Yesus yang berkata, kalian orang-orang Farisi tidak akan melihat aku lagi, titik. Udah, boleh aku ngomong bang. Silakan. Sekarang kita bahas itu yang mana bang sekarang? Saya bingung tadi saya di Yesus Korintus. berkata, mulai sekarang engkau tidak akan melihat aku lagi. Oke, berarti aku patokkan nih kita sekarang membahas tentang 23 ayat 39. Jadi kalau Yesus mengatakan engkau tidak akan melihat aku lagi, lalu yang dilihat oleh Paulus itu siapa? Dilihat Paulus itu adalah Yesus ketika dia belum bertobat. Loh, tadi Yesus mengatakan engkau tidak akan melihat aku lagi? Paulus ini bang, sebelum Yesus disalib, dia mana mau menyebarkan agama. Tapi ketika Yesus disalib, dia menyebarkan agama. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Memang logika abang udah membeku, tapi yang dibawa. Kok jadi saya yang logikanya membeku? Orang jelas-jelas dia mengatakan engkau tidak akan melihat. Menurut saudara, engkau tidak akan melihat aku itu maksudnya melihat atau tidak? Jadi teman-teman yang ada di bawah, itu yang dikatakan Matius ayat 23-39 itu adalah perkataan dari Matius. Matius itu siapa? Matius itu adalah murid dari Yesus. Alamak, kita tidak tanya siapa itu Matius. Jadi Yang Matius ditanya, itu engkau tidak akan melihat aku lagi itu maksudnya apa? Jadi Matius itu pergi bersama Yesus bersama ke-12 muridnya. Pergilah dia ke Yerusalem. Yerusalem itu siapa? Yerusalem itu nama sebuah tempat. Yesus melihat Yerusalem itu penuh dengan dosa, penuh dengan tidak kebenaran. Lalu dia berkata kepada orang-orang di Yerusalem, aku berkata kepadamu, yaitu ayat 23-39 yang ada di ayat, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, sampai kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Pertanyaannya. Lalu abang ini pergi mengatakan kepada Paulus, jelas-jelas si Paulus itu ketika Yesus masih hidup, masih dia belum salib, si Paulus inilah orang yang membenci Yesus. Pertanyaannya, siapa yang dilihat oleh Paulus? Yesus ketika belum disalib. Kan Yesus mengatakan engkau tidak akan melihat aku lagi. Jadi bang, ketika abang masih hidup, ketika kita ini lagi live, ngomong nih sama abang, seminggu, 6 bulan lagi aku cerita nih sama kawan-kawanku. Jadi aku nggak ketemu abang. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Udah meninggal. Jadi nggak sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jangan maksakan kehendak dong. Ikuti dalilnya. Kok jadi aku yang salah? Gini, abang itu sebenarnya tahu suratnya apa, tentang menceritakan apa, tapi yang dibawa-bawa ini ya gimana lah biar mendapat sebuah apalagi mendapatkan sebuah. Coba. Engkau tidak akan melihat aku itu maksudnya akan melihat atau tidak akan? Jemaat Yerusalem tidak akan melihat orang yang akan membawa dia ke tanah yang diperjanjikan kepada orang Yahudi. Apalah adek ini, lembutkan hatimu. Jangan kau bawa doktrin.
engkau tidak akan melihat aku lagi hingga engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Artinya bahwa yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Jadi teman-teman yang di bawah, kalau misalnya kita mendapat satu Alkitab Matius 23, kalau kita baca aja nggak ngerti. Kenapa? Kita nggak membaca keseluruhan. Ya aku jelaskan lagi. Jadi Matius ini menulis surat ketika dia berjalan bersama Yesus memasuki suatu kota namanya Yerusalem. Matius ini datang nih ke Yerusalem, tapi Yesus nih melihat, penuh dengan dosa, penuh dengan berhala semuanya. Lalu Yesus berkata di ayat 39 yang ada di layar ini, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Dia berkata kepada orang-orang yang di Yerusalem ini. Berarti dia tidak akan melihat lagi. Dilihat atau tidak? Sampai orang-orang yang di Yerusalem itu berkata, diberkatilah dia datang. Berkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sekarang ada nggak yang berkata begitu? Ketika Yesus dianggap datang kepada mereka, ada nggak kemudian mereka berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan? Ada nggak? Tidak, karena Yerusalem ini orangnya keras kepala. Tidak. Berarti sampai hari ini mereka belum melihat Yesus. Bukan melihat, sampai tidak akan ada orang lagi datang kepada mereka. Bukan melihat. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Masih muda kok sudah otaknya kok sudah stroke, Dek. Kau tuh masih muda loh, kenapa otakmu stroke duluan? Engkau tidak akan melihat aku lagi. Tidak akan. Berarti pengakuan Paulus melihat Yesus itu hoaks. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Apa maksudnya itu? Ya kau tidak akan melihat aku. Lalu Paulus mengaku bertemu dan melihat. Mana yang bohong? Oke, Bang. Yesus atau Paulus? Bang, mungkin perkataanku ini sama abang sebenarnya tahu, tapi aku penutupan aku ngasih tahu yang nonton aja. Jadi teman-teman, abang ini kan mengatakan Matius 23 ayat 39 dilarikan ke surat Paulus. Jadi di surat Paulus itu memberikan informasi kepada Korintus. Nah, Paulus ini ketemu sama Yesus. Halo? Jadi Paulus ini satu circle sama Yesus. Nah, Yesus mengatakan engkau tidak akan melihat aku lagi, kok satu circle dengan jadi orang makanya yang dia orang mengatakan cerita. Paulus melihat Yesus karena dia satu circle sama Yesus. Si Paulus lah yang menghakimi Yesus. Ya ampun. Sedangkan Kenapa jadi error otaknya ini? Masih muda padahal cantik lagi. Kok bisa kayak gitu, Adek? Engkau tidak akan melihat aku lagi. Datang Paulus sekarang cerita, aku melihat Yesus loh. Lah yang mana yang betul? Yesus atau Paulus? mungkin aja Bang, aku jelaskan sama Bang. Apa itu? Ini aku melihat abang kan? Ya. Nah, aku melihat abang nih. Aku orang keras kepala nih. Nah, aku orang keras kepala, aku melihat abang. Nah, ternyata mungkin abang doakan aku, aku tobat nih, mualaf nih. Tiba-tiba di 6 tahun, di 6 bulan kemudian, pergilah aku. Nama wilayahnya Korintus. Langsung aku berkata kepada orang Korintus nih, ya, aku bertemu dengan Bang Zuma. Aku bertemu dengan Bang Zuma ngasih aku. Sampaikanlah kepada jemaat-jemaat Korintus itu. Terus abang mengatakan, ngapain kamu bilang gitu? Kita tidak pernah bertemu. Nah, jadi seakan-akan itulah perumpamaan si Paulus. Paulus itu bertemu sama Yesus.
Tapi Di di kemudian mana? hari dia bertobat. Di Dia mana? Apanya di mana? Di mana kemudian Yesus bertemu Paulus? Ayo, di mana? Ayo. Hei. Di mana?